Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Selamanya Engkau sungguh baik. Tiada yang dapat menolong kami, membawa kami ke dalam kekekalan selain Engkau Yesus. Engkau adalah jawaban hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran. Memang Tuhan, apa yang disampaikan itu menyakiti orang dunia. Tapi sebenarnya itu adalah obat yang paling manjur. Seringkali Tuhan, kami disepelekan, kami dianggap sesat. Tapi gak apa-apa Tuhan. Pada saat kami dianggap sesat, tapi di dalam Engkau Tuhan, kami menemukan jalan kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh-Mu, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami terus melangkah di dalam dunia, sehingga apa yang sudah kami terima ini Tuhan, kami juga bisa memberikan, menyampaikannya kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Oh, mati ya. Tes. Oh ya. Saudara mungkin heran ya, di persekutuan ini kok on off sekarang, ya? Hah? Jadi nggak ada ketentuan sekarang ya. Saya nggak kepingin begini, saudara. Persekutuan ini menjadi tergantung. Orang-orang datang karena tergantung dengan persekutuan. Ya, saya jelasin sebentar arti persekutuan ya. Persekutuan sejati itu bukan kumpul seperti begini sebetulnya. Persekutuan itu bukan kegiatan, ya, tapi pertemuan antara Tuhan dengan kita. Itu namanya persekutuan. Nah, pertemuan Tuhan dengan kita di mana sekarang? Orang dunia kan berpikir bahwa pertemuan dengan Tuhan ada di gereja. Enggak. Pertemuan dengan Tuhan di ruang paling dalam. Nih, batin kita. Kalau ada Tuhan di dalam diri saudara, baru pertemuan ini menjadi hidup. Tanpa orang-orang yang punya kerinduan dengan Allah dan pertemuan batin dengan Allah di dalam dirinya, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Cuman saling kumpul, selesai itu. Begitu juga, saudara tidak boleh lagi tergantung dengan khotbah. Saya di sini berdiri di khotbah, bisa nggak membuat saudara bertobat? Ayo coba, renungkan dalam-dalam. Bisa nggak perkataan saya sehebat apapun bisa membuat orang bertobat? Tidak ada yang bisa membawa pertobatan sejati loh ya. Sampai saudara mengerti bagaimana harus bertobat. Kalau cuma bertobat hanya manusia moral itu biasa. Tapi kita mau lebih dalam hari. Pertobatan betul-betul sejati, ya. Persekutuan bukan lahir dari program kita lagi hari ini. Kita mau hari ini persekutuan. Kalau memang saya ada waktu, ada bisa saya adakan. Kalau enggak, masing-masing punya kerinduan masing-masing. Jadi persekutuan di TB bukan mengikat, tapi memerdekakan. Kita nggak perlu kumpul tiap minggu nanti. Tiap minggu rutin ya, saudara akan terjebak nanti. Terjebaknya apa? Kalau nggak datang, gimana nanti? Kalau datang, ganggu urusan yang di rumah. Masih banyak pekerjaan yang di rumah yang harus kita lakukan. Ya, pekerjaan saudara sama keluarga sama ini, waktunya singkat hari ini. Berapa lama kita mau kumpul? Kemudian kalau saudara tersita waktu di sini, ya kan? Seakan-akan ngikut, tapi akhirnya jadi budak, gitu. Ya kan? Kita mengikat, nggak? Kita memerdekakan hari ini. Roh Kudus itu bisa menembus apapun. Bahkan benda mati ini yang sekarang saya pakai, saya sering diskusi sama Ferry juga, sama teman-teman juga. Ini benda mati yang saya pakai, tapi bisa menjadi hidup. Roh Kudus itu nembus semua batas. Dan saudara, pertobatan saudara hari ini, persekutuan bukan karena khotbah saya hanya mengenalkan saja. Selanjutnya, peran Roh Kudus masing-masing. Pertumbuhan saudara bukan karena aktif di PD. Pertumbuhan saudara karena saudara sering bergaul dengan Roh Kudus.
sering membuka. Coba lihat, orang yang ke gereja, makin beres nggak kira-kira? Amati dulu. Saudara datang ke gereja, tiap hari dikasih racun. Apa yang terjadi? Selalu dikotbahkan tentang daging. Padahal Roh Kudus itu, kemarin saya posting ya, Roh Kudus adalah eksekutor. Apa Roh Kudus yang namanya eksekutor? Roh Kudus itu pembunuh. Apa yang dibunuh? Manusia lama. Kalau manusia lama nggak mati, nggak ada yang namanya kehidupan Kristus. Ya. Jadi kemarin saya disindir tentang persekutuan ini, tidak ada masalah. Persekutuan kita ingin membebaskan, ingin membuat saudara punya hubungan khusus dengan Roh Kudus sendiri. Jangan tergantung saya, jangan tergantung Pak Joni, jangan tergantung ini. Anda bebas. Mau datang, nggak datang, tidak ada masalah ya. Nggak ada sungkan-sungkanan di sini Pak Joni. Ya. Semua punya kebebasan. Hari ini saya sama istri saya, misalnya 2 orang pun, saya juga bicara firman terus sama dia. Ya. Jadi kebebasan. Malah saya takut kalau ini rame. Kalau ini rame, saya itu kemarin sempat takut. Waduh, jangan-jangan saya yang salah ini. Hari ini yang tampil bukan saya, tapi Kristus yang tampil ya. Setuju ya? Sekarang saya terangkan dulu nih. Saudara sering kali kan ngomong, kalau ada orang khotbah ngomong amin amin kan? Paham nggak arti amin? Ayo. Kapan amin itu keluar? Kapan kata amin itu keluar? Kita sering kali ngomong kan, amin. Pendeta ngomong, amin. Setuju ya? Doa saudara tutupnya apa? Amin. Tahu nggak arti amin sebetulnya? Kapan kata amin itu keluar di Alkitab? Bisa ditampilkan, Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tangan suatu kebijakan bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikan dengan bersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Apa yang saudara tangkap di sini? Enggak. Ada kehendak Tuhan dulu yang disampaikan, baru umat ngomong, amin. Ada suara Tuhan dulu, ada kehendak Tuhan dulu. Ini urut disampaikan. Setiap kali ini disampaikan, umat ngomong, lanjut 16. 27, 16. Jadi setiap kali Tuhan ngomong, baru ditutup dengan kata berarti nih, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata. Jadi ada sebuah perintah dulu, ada sebuah kehendak dulu, baru umat ngomong amin, ya. Arti kata amin itu, ini saya pakai ChatGPT ini ya, nggak apa-apa ya. Arti kata amin itu artinya teguh, kokoh, dapat dipercaya, layak diandalkan, dan berdiri di atas dasar yang tidak bisa goyang. Dan amin adalah kebenaran. Setiap kali firman Allah yang terucap, kebenaran nggak? Makanya orang mengaminkan amin. Berarti kita sepakat apa yang dikatakan Tuhan. Ingat ya. Berarti setiap firman yang keluar, kita harus tunduk kepada firman itu. Nah, kalau begitu, waktu saudara doa, kehendak siapa nih? Harusnya kan suara Tuhan dulu ngomong, saudara mengaminkan. Sekarang gimana nih? Saudara ngomong dulu keinginannya, terus ditutup dengan nyampe nggak kira-kira? Lihat ya, simpel ya. Amin itu menyetujui apa yang Tuhan mau. Kita tunduk karena kita mengakui bahwa setiap firman yang keluar dari Tuhan pasti benar, pasti dapat dipercaya, pasti baik. Makanya kita tutup dengan kata amin. Jangan dibalik. Nah sekarang saudara nggak kan ngomong dulu sama Tuhan ini dang, tiba-tiba ngomongnya amin. Menyimpang nggak dari firman hari ini? Ayo. Padahal amin itu nggak main-main nih. Dan amin sendiri adalah Kristus. Karena semua kehendak Tuhan, jawabnya ada di Yesus nih. 2 Korintus 1 ayat 20. Yesus itu setiap kali Allah ngomong, Yesus jawabnya pasti
Iya. Makanya Yesus adalah amin itu sendiri. Lihat nih cara ya. 2 Korintus 1 ayat 16 terus. Oh sorry ya. Ayat 16 terus. Ayat 20. 2 Korintus 1 20. Ya. Sebab Kristus adalah ya untuk apa? Ya untuk semua janji dan kehendak Allah. Terus itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Paham ya? Sekarang kita masuk lagi. Di dalam diri kita ada siapa hari ini? Ada Kristus. Makanya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ini bukan masalah persekutuan kita hari ini. Saudara punya power yang luar biasa. Persekutuan saudara sama Roh Kudus itu menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Karena apa? Karena kehendak Tuhan yang sampai kepada saudara dan saudara mengaminkan tiap hari. Ya? Paham ya? Sekarang paham nggak dalam diri kita ada kehendak? Saya tadi pagi ngomong sama saya begini. Waktu kita mematikan keinginan kita, ini mati keinginan saya. Apakah saya nggak punya keinginan lagi habis itu? Ayo coba, renungkan sebentar aja. Tuhan menuntut kita mati. Waktu kita mematikan keinginan, kita punya keinginan nggak? Ayo Charles. Nih ya. Saya mematikan keinginanku. Setelah itu saya punya keinginan nggak? Ayo coba, perlahan ini. Waktu saya mematikan keinginan saya, ya, saya punya keinginan nggak? Tidak. Sekarang saya ulangi lagi ya. Waktu saya mematikan keinginan saya, mati Pet, Stephen mati, SW mati. Setelah itu saya punya keinginan nggak? Nah, bingung dong? Ada. Keinginan itu ada. Ada keinginannya, tapi bukan aku yang menginginkan. Itu Kristus yang menginginkan. Ya kan? Berarti keinginan yang muncul keinginan siapa? Kristusnya di mana? Aku adalah Kristus. Makanya firman Tuhan kita katakan, aku adalah aku. Aku adalah Kristus. Saya tetap punya keinginan. Tetap. Tapi keinginannya sudah bukan dari diri saya. Keinginan yang untuk hawa nafsu sudah bukan. Keinginannya dari Kristus. Tetap saya beraktivitas biasa. Saya harus bekerja, saya harus begini. Biasa. Tapi semuanya menjadi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sekarang saudara perlahan ya. Waktu saudara mematikan diri, kan nggak mati beneran kan? Yang mati keinginan kita. Apa yang kita lihat dari mata ini keinginannya. Ya, sekarang lihat ya. Pelan-pelan dulu. Saudara waktu melihat dunia ini, lihat nih. Waktu melihat dunia ini, Tuhan sudah siapkan semua nggak? Sudah kan? Ini saya kasih bahannya ya, supaya ngerti ini. Waktu Tuhan berikan di bumi ini, semuanya sudah sangat lengkap banget. Tuhan siapkan nggak makanan kita? Ini ya, Tuhan sudah siapkan nggak? Bahan makanan, cuaca, semua kegiatan ini sudah kan? Sebelum saudara tinggal di bumi, Tuhan sudah siapkan semuanya. Makanya saudara diciptakan pada hari. Perlu nggak beres-beres saudara ikut sama Tuhan hari pertama? Tuhan kurang ini, kurang itu. Hah? Sudah kan? Oke, sekarang ya, lihat ya. Segala keperluan jasmani, makanan, minuman, kesehatan, kekuatan, semua itu Tuhan siapkan sebelum saudara ada. Oke ya, sekarang lihat ya. Untuk kebutuhan jasmani, Tuhan siapkan kita jadi apa yang diperlukan? Ada otak, ada tangan, ada kaki untuk kita mengambil semua keperluan di dunia ini. Nah, sekarang lihat ya. Jangan sampai kepentingan dunia yang bisa saudara ambil sekarang itu perintah Tuhan nggak? Diperbolehkan nggak? Diperbolehkan kan? Dunia bisa saudara usahakan, ya. Sekarang saudara minta urusan duniawi, saudara mintanya dari sorga. Nyambung nggak?
Semua sudah tersedia nih. Tapi saudara minta itu dari sorga. Minta Tuhan yang siapkan semuanya. Saudara punya tangan, punya kaki, punya otak, tapi saudara dulu diem. Minta sorga yang gak mungkin. Nah sekarang lihat nih. Begitu saudara mematikan keinginan ya, keinginan akan dunia ini mati. Yang keinginan saudara kepingin ini, kepingin itu tanpa melakukan apa? Kalau saudara bekerja hari ini dengan giat, punya uang, boleh nggak beli rumah? Saudara punya uang sendiri, hasil kerja sendiri, boleh nggak berlibur? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak punya uang tiba-tiba kepingin. Nah ini loh, ada keinginan yang melampaui apa yang saudara. Hah? Beda. Sekarang bedanya tipis kan? Keinginannya ada. Keinginannya ada. Kalau Pak Alfian punya uang, boleh nggak Pak Alfian punya mobil 10? Wah, boleh. Nggak ada yang ngelarang dunia ini. Tapi sekarang lihat nih, Pak Alfian nggak punya kerjaan. Ini mohon maaf. Pak Alfian nggak punya kerjaan. Keinginannya punya rumah 10, punya mobil 10, gimana coba? Tumpang tangan. Nah, beda ya. Kalau orang dengan Tuhan, dia tahu kapasitasnya. Dia akan taklukkan duluan dunia ini sampai dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, tapi sesuai dengan koridor firman. Lah yang aneh nggak mau ngapa-ngapain, kepingin apa-apa. Itulah yang namanya godaan hawa nafsu. Sama kan sekarang kan? Tapi lihat, bersama Tuhan, semua itu direm habis. Akhirnya saudara merasa bahwa dunia ini ternyata cuman yang perlu itu cukup. Wes itu cukup gitu aja. Nggak perlu lain. Oh iya, saya enak seperti ini. Lah memang karena saya sudah merasakan, makanya saya bisa ngomong. Kalau saya nggak bisa merasakan, terus saya ngomong, oh nggak perlu duit. Percaya nggak saudara? Kalau saya belum punya duit, saya tiba-tiba ngomong ini, wes nggak perlu duit. Saudara percaya nggak? Podo susah nih, ya kan? Betul ya? Tapi ketika saya sudah merasakan, saya bilang, sama seperti Salomo, nggak ada gunanya. Bener nggak ada gunanya. Mau nyoba cobaan, ya kan? Ini loh, keinginan saya mati. Keinginan yang hawa nafsu, yang belum bisa saya pegang, saya inginkan, saya matikan dulu. Tapi saya sekarang bersama Kristus. Kristus itu nggak mungkin meminta sesuatu yang tidak ada. Pasti segala sesuatu yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Paham ya? Dalam diri kita ada Kristus. Charles punya Kristus. Dalam diri Pak John ada Kristus. Kristus mungkin nggak kepinginnya aneh-aneh di dunia ini, nggak. Dia cuma ingin menjaga supaya jangan sampai terpikat oleh dunia ini. Keinginannya menjadi keinginan yang rohani, menjaga kerohanian ini loh. Dunia ini cuma mengikuti akhirnya. Gimana caranya saya selamat? Gimana caranya saya kekal? Ya. Nah kalau saudara urusan jasmani saja buta, terus urusan firman lebih buta nggak kira-kira? Dunia aja caranya nyari berkat nggak buta, suruh Tuhan yang ngurus, kemudian saudara baca firman, lebih buta lagi nggak? Tambah nemen, ya? Tambah nemen. Artinya sekarang buka mata rohani saudara, buka mata jasmani saudara. Dunia taklukkan itu, ya. Jangan bawa lagi minta surga turun tangan. Semua sudah tersedia, ya. Sekarang masuk yang lebih dalam lagi nih. Terus cari apa sama Tuhan? Cari yang dunia tidak bisa berikan. Makanya Yesus cuma bilang, carilah hidup. Saudara kalau nggak ada hidup, sebentar lagi temannya Pak Joni tadi 56 game over, ya kan? Saudara merasa umur berapa mau targetnya? Pak Juli berapa targetnya? Ayo coba tanya sama dirimu, targetku berapa? 70? 80? Pak Alfian berani ngomong berapa? Charles berani ngomong berapa? Pak Joni yang berani. Ayo, jangan terpatok dengan ukuran Alkitab umur 70 tahun. Nah sekarang lihat nih, terserah Tuhan. Kematian itu pasti, super pasti. Ya, Pak Alfian pasti bayang 70 tahun, 80 tahun. Enggak ada. Tidak ada satupun.
Tidak ada satupun yang bisa ngomong bahwa umurku. Tidak ada. Terus saudara sekarang gimana caranya memperoleh hidup? Kalau di dalam diri saudara ada Kristus, yang saudara kejar bukan lagi yang duniawi tadi. Keinginan saudara jelas, keinginan yang membawa kepada kehidupan. Dan keinginan dunia itu yang saudara nikmati itu hanya sampingan tok. Kalau enggak, artinya begini, saudara yang dirinya ada Kristus nggak mungkin mengingini apa yang saudara nggak mampu. Paham ya? Kalau saudara ada Tuhan di dalam dirimu, nggak mungkin mengingini yang saudara nggak mampu. Saya tanya Bu Maria jujur aja, Bu Maria dengan usia sekarang, apa keinginannya hari ini? Kalau keinginan duniawi, kepinginnya muda kembali, ya kan? Pengen muda lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, sadari ini. Kalau orang sadar bahwa muda kembali nggak mungkin, tapi memperpanjang umur mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Memperpanjang umur bersama Kristus. Ada keinginan nggak? Ada. Keinginannya ada, nggak hilang. Tapi keinginannya Kristus. Keinginannya ini keinginan surgawi. Arahnya jelas. Arahnya bukan ke dunia, tapi arahnya jelas. Tapi kita masih hidup, nggak masalah. Keinginan duniawi itu akan dimanage dengan baik sama Roh Kudus. Roh Kudus itu bodoh, pinter ya sebetulnya. Pinter kan Pak Alfian? Jadi kita nggak perlu jelasin ya, harus begini, harus begitu ya. Cukup satu, punya Roh Kudus, selesai urusannya. Saya nggak perlu ngajari gimana harus hidup, harus makan, harus begini, menata keinginan nggak. Begitu saudara punya Roh Kudus, tahu sendiri. Ya, karena dia memimpin, dia segala-galanya loh buat saudara. Saya nggak ada apa-apanya, bener nggak ada apa-apanya. Paham ya? Ini saya pertegas lagi Roh Kudus ya. Roh Kudus itu bukan penghibur lagi hari ini, tapi dia eksekutor manusia lama. Tanpa kematian manusia lama, saudara jangan berharap lanjut lebih dalam lagi. Kalau ego saudara, kesombongan saudara, daging saudara nggak mati, nggak ada. Yohanes 12 ayat 24 jelas. Makanya banyak orang Kristen sukanya Roh Kudus yang menjadi penghibur. Apanya yang dihibur? Harus paham dulu apa yang dihibur. Itu bukan tentang daging, itu jiwa saudara yang dihibur. Nggak ada kaitan dengan daging. Yuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Apa maksudnya? Siapa biji ini? Kita. Jelas tak? Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, nggak ada kemuliaan. Ya, tanpa kematian ini, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi begitu mati, baru bisa menghasilkan. Ya, ingat, yang bisa menguburkan manusia lama bukan istri saya, bukan saya, bukan mama saya, bukan Pak Joni. Siapa yang bisa menguburkan manusia lama? Hah? Lu tambah aneh-aneh mana yang bisa menguburkan? Ada orang yang mampu menguburkan manusia lama dengan diri sendiri? Hah? Ayo. Roh Kudus itu eksekutor, pembunuhnya. Ya, ada yang bisa membunuh manusia lama kita? Nggak ada. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sanggup membunuh manusia lama. Makanya Roh Kudus itu eksekutornya. Begitu dia bunuh, siapa yang bisa ngubur? Dia sendiri yang bisa ngubur. Ya? Pasti saudara bilang, Roh Kudus ngubur, iya. Karena dia yang ngubur manusia lamamu, mati pet. Masih bangkit. Kalau masih bangkit, berarti saya lanjutkan aja. Roh Kudus membunuh dan dia yang menguburkan sendiri. Makanya nggak ada lagi bicara manusia lama. Yang ada manusia baru. Dan setelah itu, Yohanes 16 ayat 8 jelas. Ini kalau ditampilkan di slide bagus sebenarnya. Tapi saya kirim di grup aja. Kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Nah, saya sekarang belajar Yunani ya, tapi bukan saya belajar langsung, belajar dari komputernya. Artinya elekco. Elekco itu begini adanya, menelanjangi batin, menghukum, mematahkan pembelaan diri. Berarti Roh Kudus tidak datang dalam ibadah ini hura-hura enggak.
tapi dia menyeret saudara dalam pengadilan. Untuk apa diadilinya? Kesombongan rohani mati, motif pelayanan mati, hawa nafsu tersembunyi mati, semua dalam diri saudara mati, diadili semuanya. Eksekusi sama dia, dibongkar semua sampai habis. Roh Kudus nggak mau ada raja kedua di dalam diri kita. Begitu dia masuk, bunuh yang lama. Terlalu ekstrim mungkin ya Pak Joni ya. Bahasanya mau diperhalus kan? Nah, ya, begitu Roh Kudus masuk, yang di dalam, raja yang di dalam harus mati. Kalau nggak mati, gimana kalian? Nggak bisa, nggak bisa. Hanya satu pilihan. Ya, saya teruskan yang ketiga. Roma 8:13. Manusia bisa memperbaiki moral kan? Bisa dong? Korban moral seneng kan? Bisa. Seakan-akan bisa, tapi nggak membunuh akarnya. Ini lihat ya. Roma 8:13. Nih. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan eksekutor kan? Dieksekusi langsung nggak? Kalimat ini nggak bisa dipindah lagi, nggak bisa dibalik-balik loh Pak Alfian. Ya kan? Mematikan dalam bahasa Yunaninya thanatote. Artinya thanatote, mengeksekusi hingga mati tanpa ada kesempatan bangkit. Ya, jadi Roh Kudus nggak bisa memperbaiki manusia lama. Manusia lama tidak diperbaiki, dibunuh habis sama dia. Makanya nih, kan nggak ada nih kalimatnya. Oleh Roh Kudus kamu akan, jelas. Oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Roh Kudus nggak bisa, ini loh ya, nggak bisa diajak negosiasi loh. Ibrani 12:29. Yang keempat ya. Nih. Ibrani 12:29. 12:9. Roh Allah adalah, sebab Allah kita adalah api yang, kalau sampai dia masuk dalam dirimu, kalau sampai nggak hangus dalam dirimu, tanya dulu, ya. Ini loh kalian, lihat nih. Sebab Allah kita adalah api yang ini bukan ngobong-ngobong sembarang kalir. Ini yang dibakar dirimu dulu yang di dalam. Ada yang tahan, orang dibakar tahan. Manusia lama begitu Roh Kudus masuk, nggak akan ada yang tahan. Ada yang balik kan? Ada yang balik. Bujuk, palsu. Roh Kudus begitu saudara terima, nggak akan bisa kembali. Begitu api itu nyala, dia akan berusaha membelokkan saudara terus menerus. Berarti manusia lamanya nggak pernah mati. Ingat loh, dia eksekutor loh. Dibunuh habis-habisan pertama kali. Ya. Yang kelima, Yohanes 6:63. Yang namanya api ya, bakarnya itu habis, sangat habis. Dan api dari Roh Kudus sama api dunia itu beda. Api dunia saudara bakar, rumah ini saudara nyalakan di sini, kok ngapain rumah ini. Tapi api Roh Kudus bukan membakar yang jasmani, tapi membakar yang di dalam itu. Ya. Roh itu memberi hidup. Daging sama sekali tidak. Yang namanya nggak berguna berarti diapakan? Ini, yang namanya nggak berguna diapakan? Buang. Nggak ada lagi. Ya. Roh itu memberi hidup. Daging sama sekali tidak. Makanya sekarang mau masuk dalam persekutuan dengan Kristus, yang bisa saya atau saudara sendiri. Kalau seperti ini, masing-masing. Saya punya peran nggak? Nggak ada belas. Saudara dengar khotbah bagus kan sering kan? Baca Alkitab sendiri sering kan? Tapi kalau Roh Kudus yang nggak menggerakkan, nggak bisa. Saudara nggak membuka hati untuk menerima dia, nggak bisa, ya. Makanya sekarang kalau pas nggak ada PD, saudara bikin persekutuan sendiri. Ya, bisa terus ya, Pak Alvin bisa ya? Mau buka sendiri malah. Harus, karena persekutuan kita setiap hari. Hah? Ya, kalau nggak ada PD di sini, saudara jadi terang tiap. Sekarang masa gini loh, jadi orang kudus waktu saudara PD.
Waktu nggak ada PD, saudara jadi kan nggak bisa begitu. Persekutuan saudara bersama Roh Kudus itu bukan on off, tapi terus menerus setiap hari latihannya, ya. Ingat loh, begitu saudara terima Roh Kudus, firman-Nya membawa saudara semuanya masuk ke dalam firman. Matius 10:38 terus. Saya itu berdiri di mimbar ini. Begitu saudara lihat saya, kepingin nggak saudara di mimbar? Pingin nggak? Ayo sini loh, ayo gantikan saya. Yang ngomong yang mau, Pak. Saya itu takut hari ini, sungguh takut, benar-benar takut. Karena bukan karena khotbah, bukan karena pelayanan, bukan. Ini nggak menarik belas, menakutkan banget ini. Sungguh menakutkan. Kalau Pak Ayu mau, saya suruh Pak Ayu di sini lanjut. Medeni sungguhan. Hah? Kalau seperti Paulus kan mengabarkan kebenaran. Iya, saya hanya menghubungkan setelah itu. Saya menghubungkan, saya memperkenalkan. Masa terus-terusan saya. Sekarang ini ya. Saudara perlu saya khotbah tiap minggu, tiap saat perlu nggak? Enggak. Satu kali Roh Kudus itu mampu masuk. Mampu. Lu kalau saya terus-terusan seperti Pak Paulus, nih pancingan. Hah? Saya cuma menghubungkan. Perlu berapa kali? Teleponnya sebentar, Hah? tapi efeknya lama. Lah ya sudah. Saya sekali ngomong ini kalau bisa biarkan Roh Kudus yang berperan. Setelah itu ya enggak ada kebanggaan loh saudara di sini. Di sini nih saudara matanya melihat. Di balik saudara semua ini yang melihat itu Tuhan sendiri yang melihat loh. Ya kan? Coba. Ada khotbah kan, oh pendeta nggak apa-apa ngomong aja yang baik, yang setelah itu ini nggak bisa. Ini mata Tuhan menghakimi saya nomor 1 dulu sekarang. Ya kan? Makanya nggak enak banget. Kalau ada mau tuker ayo. Hah? Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini saya coba jelasin kayak gini loh. Roh Kudus pasti membawa pada salib. Dan salib itu pasti enak atau nggak enak? Hah? Enak salib atau salib itu enak atau nggak enak Pak Elvian? Jos kan? Ingat, kalau orang sampai ngomong salib itu nggak enak, berarti yang ngomong hah? Belum mati. Jelas ya? Salib itu pasti enak. Ayo tanya Pak Yudi sekarang. Dulu kita pikir salib itu penderitaan kan? Loh, yang menderita siapa sekarang? Loh, Yuk. Ini ya. Salib itu penderitaan, betul ya? Tapi sekarang kan saudara yang hidup bukan saudara lagi toh? Yang hidup kan Kristus. Yang dimatikan apa coba? Daging. Enak nggak kalau gitu? Enak. Ternyata jalan salib itu satu-satunya jalan untuk menuju hidup kekal. Hah? Enak kan? Karena begitu tubuh ini mati, saudara jadi bebas. Coba kalau tubuhnya hidup, saudara nggak mungkin bisa meraih kekekalan. Kenapa? Karena digandoli terus. Ya kan? Bertarung terus tiap hari. Jalan salib itu jalan paling enak. Dulu saya ngomong, salib itu susah. Pandangan saya, tahun lalu salib itu susah. Sekarang tidak. Salib ini tempat paling nyaman. Bener paling nyaman. Yang nggak suka itu daging. Tapi karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, makanya itu bilang enak. Ya, coba lihat Stefanus dilempari batu, surga terbuka. Paulus di penjara, dianuin orang, tulisannya dia, ya kan? Penderitaan itu enak. Coba lihat nih, orang yang ada Roh Kudus, yang hidup, manusia barunya hidup, selalu ngomong bahwa penderitaan itu enak. Jalan salib itu nikmat, ringan, sungguh ringan. Mau disalib? Mau. Harus mau, ya. Yesus mati beneran, saudara nggak disuruh beneran. Coba. Pak Alfian, bayangin nih, Yesus mati beneran kan? Tubuhnya disalib beneran kan? Yesus nyuruh saudara seperti itu nggak? Ayo Pak Adrian. Beda-beda. Yesus nyalib beneran loh. Tubuhnya dimatikan beneran. Ya kan? Kita sekarang cuma disuruh
mati daging dan keinginannya. Wangele setengah mati. Karena yang dagingnya masih melawan terus. Roma 6 ayat 6. Nih ya, ayat pamungkasnya nih. Roma 6 ayat 6. Manusia lama kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi menghamba lagi kepada dosa. Manusia lama harus mati supaya manusia baru hidup. Ada jalan lain bahkan kira-kira? Bisa diembuskan Roh Kudus? Bisa ditularkan? Nah, tidak ada yang bisa. Roh Kudus itu kan pribadi Allah sendiri kan? Pak Alfian berani nyuruh Tuhan? Nggak ada yang berani. Terus disembuskan wusi itu nggak ada. Nggak ada Roh Kudus bisa saya embuskan, nggak ada. Ayo semuanya sekarang kemasukan Roh Kudus, nggak ada. Ya, nggak ada Roh Kudus terima nggak ada. Udahlah, jangan percaya. Nggak ada begitu. Roh Kudus itu dalam dirimu sekarang hari ini. Saudara mau buka nggak? Yang bisa membuka Roh Kudus siapa sekarang? Saudara sendiri. Nggak ada. Makanya sedikit banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa artinya itu sebetulnya? Saya Roh Kudus jelas ya, mematikan manusia lama. Sekarang saya lanjutkan tentang saudara merasa dipanggil atau dipilih hari ini? Saya dipilih, Pak. Oke. Apa arti dipilih, Pak Alfian? Kalau dipanggil itu gini loh. Panggilan untuk masuk ke surga itu universal nggak? Universal. Semua orang dipanggil dong. Oke. Tapi yang dipilih? Jadi apa arti dipilih? Saudara sekarang dipilih. Charles dipilih sama Tuhan. Berarti apa arti dipilih? Kalau Tuhan milih Pak Ferry, Tuhan milih saya, untuk apa saya dipilih? Balik lagi tadi, supaya dia bisa hidup dalam diri kita. Itu arti dipilih. Saudara sekarang tadi sudah ada Roh Kudus, dipilih untuk Allah masuk. Kalau Allah masuk, punya kehendak nggak? Nah sekarang lihat orang-orang yang merasa dirinya sudah dipilih, berarti Allah harus tinggal dalam dirinya. Lihat kelakuannya setelah itu. Kalau dia sudah dipilih, tapi kelakuannya nggak mencerminkan Kristus, berarti pilihannya dia karepe dewe. Jelas ya? Krosok-kroson. Makanya yang namanya dipilih Tuhan, berarti Tuhan memilih kita untuk dia berdiam dalam diri kita. Nyambung semua ayat nih sekarang. Kita menjadi orang yang diurapi, dibenarkan, disucikan, karena Allah tinggal dalam diri kita. Orang yang dipilih sama Tuhan untuk didiami sama dia, kehidupannya seperti apa coba? Orang yang Allahnya ditinggal dalam dirinya, hidupnya seperti apa Pak Joni? Seperti Kristus. Nggak bisa disangkal sudah, ya? Sudah ya, selesai ya? Kan manusia baru semua. Belum. Hah? Belum? Nama saya belum. Berapa tahun nama saya ikut ke gereja? Salah jawab. Salah pertanyaan. Ini saya bacakan aja ya. Dipilih bukan berarti saya lebih hebat, lebih rohani, atau lebih layak, atau saya lebih suci dari orang lain, enggak. Dipilih adalah ketika Allah mengambil keputusan untuk tinggal dalam diri saya sekarang. Makanya tidak ada orang yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus yang suruh, ya. Tapi bukan di mulut loh ya, betul-betul dari hati ini sekarang ya. Dipilih adalah karya Bapa, bukan prestasi manusia. Dipilih adalah anugerah Roh Kudus, bukan hasil usaha daging. Dipilih adalah keputusan Allah untuk menjadikan manusia sebagai baitnya. Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Untuk saudara dipilih, ada pemantiknya apa? Jika seorang
mengasihi aku, kami akan datang. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku dan akan mengasihi dia. Dan kami akan datang. Siapa yang datang? Bapa dengan Kristus masuk dalam diri kita. Enak kan? Ya. Ketika Allah memilih seseorang, ia bukan mencari kekuatan, bukan mencari kesempurnaan, bukan penampilan, tapi ruang hati yang kosong. Ya. Bukan orang yang kuat, tetapi orang yang memberi ruangan bagi Allah untuk tinggal. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Kalimat-kalimat ini kalau saya bacakan, saudara, senang ini ya. Kamu adalah ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dipilih berarti Roh Kudus menjadikan hidupku sebagai rumahnya, bukan hotel yang ditinggali sesaat. Makanya Roh Kudus gak ada miber-miber, gak ada. Dia begitu memilih masuk. Ya. Ketika Roh Kudus memilih tinggal di dalam seseorang, apa yang terjadi? Pikirannya diubahkan. Firman menjadi hidup. Hati menjadi lembut. Suara Tuhan baru terdengar. Jalan hidup mulai dipimpin dari dalam. Itu tandanya orang yang punya Roh Kudus. Ya, bukan karena jabatan, bukan karena sesuatu, karena saudara membuka hati. Ya. Setelah itu nggak ada khotbah lagi. Semuanya belajar sendiri. Alkitab bukan dipelajari pakai kecerdasan, nggak akan mampu. Ya, Alkitab itu cuma satu, penyerahan diri. Saya orang bodoh, saya nggak mampu apa-apa, saya orang miskin, saya cuma membuka diri supaya Tuhan mau masuk. Ya, jadi nggak ada perbedaan saudara dengan saya, dengan pendeta besar, nggak ada perbedaan. Siapa yang mau menyerahkan total, Allah yang mau masuk. Siapa tahu hari ini Charles, Roh Kudusnya lebih terbakar daripada yang lain-lain, ya kan? Duh, betul nggak Charles? Roh Kudus itu nggak milih tempat, nggak milih saudara harus punya apa-apa, enggak. Saudara cuma membuka, ini loh ruanganku kosong. Tuhan masuklah, ambil alih seluruh hidupku. Nggak perlu macam-macam, nggak perlu sekolah teologi, nggak perlu macam-macam. Harus baca Alkitab setiap pagi, itu rutinitas akhirnya. Tapi kegiatan membaca Alkitab bukan rutinitas biasa, tapi itu kesukaan, cinta yang mendasari. Ya, coba sekarang, orang tanpa Roh Kudus bisa baca firman nggak? Bisa. Oh, sama nggak dengan orang yang punya Roh Kudus baca firmannya? Nggak sama. Makanya tadi, keinginan kita dari diri kita hilang. Yang muncul keinginan Kristus. Ada keinginan tapi Kristus yang punya. Ya, nggak perlu macam-macam kok. Nggak perlu nyumbang gereja, nggak perlu ngasih kolekte, nggak perlu apa-apa. Buka hatimu. Buka hatimu. Makanya paling murah loh ikut Tuhan itu. Nah, paling murah, sungguh. Roh Kudus bukan karena saudara anggota gereja, anggota begini harus datang ke TP dengar khotbah dari sana, enggak. Renungkan di dalam kamar. Buka hatimu. Tadi miliki cinta. Roh Kudus masuk. Kalau Roh Kudus kasih syarat-syarat jasmani nggak mampu saudara memenuhi. Nggak ada yang mampu. Makanya dengan kesederhanaan cuma satu. Saudara punya cinta sama Tuhan. Buka hatimu, biarkan dia masuk, selesai urusannya. Selesai. Nggak perlu bahasa-bahasa roh, wis dah. Nggak usah aneh-aneh dah. Buka hatimu, tanda penyerahan total. Yohanes 2 ayat 24-25 jelas. Tuhan itu nggak akan mempercayakan kepada siapapun. Tuhan itu tahu isi hati saudara siap apa enggak. Makanya bukan karena saya kan, bukan karena siapa-siapa kan, karena saudara sendiri yang punya hubungan khusus dengan Roh Kudus ini, ya. Yohanes 2 24-25 jelas. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, ya. Karena ia mengenal, Tuhan tahu kok saudara itu siapa. Tuhan tahu saya siapa. Semuanya, nggak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Ya kan? Berarti Roh Kudus masuk bukan karena siapapun, hanya karena diri saudara sekarang. Kemurnian, kesucian, cintanya hanya saudara sendiri.
Makanya begitu Roh Kudus masuk, Ibrani 8 ayat 10 jelas. Saya nggak perlu ngajari lagi, enak. Tugas di mimbar ini ringan. Karena apa? Semuanya jadi mengerti. Yuk. Nih, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Kita adalah Israel rohani. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi. Akal budinya siapa? Mereka. Kita masing-masing. Bukan di saya toh loh. Dalam diri saudara loh ini loh. Ya kan? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Mereka itu siapa? Kita semua hari ini. Kalau akal budinya, kita punya akal budi kan? Punya kan? Perlu kepintaran nggak ini? Perlu kepandaian nggak? Tuhan naruh hukumnya dalam akal budi kita. Peranan siapa? Peranan Tuhan. Ada peranan kita apa kan? Kita loh cuma menyerah tok kan? Ini loh. Menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam siapa yang nulis? Hah? Ada peranan kita? Nggak ada. Peranan kita cuma menyerah tok. Saya nggak punya peranan apa-apa. Tuhan sudah kasih semuanya, tinggal sekarang dinyalakan oleh Roh Kudus. Makanya ini tadi persekutuan TB untuk memerdekakan. Saudara punya sendiri sekarang sama Tuhan ini loh. Saya perlu tanya nggak? Oh, hukumnya Tuhan nggak ditaruh di tempatnya Pak Ferry. Tuhan nggak naruh, hanya ditaruh di saya. Nggak taruh di tempatnya Bu Maria, nggak taruh di enggak. Enggak kan? Layaknya enggak kan? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi merekanya kan kita semua ini, masing-masing kan? Ini sudah ditulis semua. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Berarti firman Tuhan ada di mana hari ini? Dalam kita kan? Firman Tuhan ada di dalam kita, nggak di luar lagi. Ya kan? Baca firman sekarang, enak nggak Balbian? Enak. Karena firman itu menjadi makanan. Roh Kudus yang mengajar kita. Yang mengajar bukan Pak Joni lagi, bukan STH, bukan ini enggak. Semuanya sekarang. Bu Maria nggak bisa baca, tapi ayat ini lihat loh. Bu Maria tahan baca 5 jam Bu? Enggak kan? Cukup ini loh. Menaruh, Tuhan sudah taruh hukum di akal budi Bu Maria. Dengan kesederhanaan, kita makin tua makin pegon, nggak makin pintar kok. Ya, tapi sudah ada ditanam di sini. Perlu cuman membuka diri tok. Wes gak macem-macem. Tidak ada syarat lain, ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam. Kan enak dong. Saudara lo nggak nopang. Saudara lo cuman apa ini coba ayat nih bicaranya. Saudara lo cuman batang ditempel di akar. Nunut. Tidak lihat. Siapa akarnya? Apakah persekutuan ini? Apakah saya akarnya? Enggak. Makanya sekarang orang bisa hidup karena dia memang nyambung sama akar. Bis, ya. Saya nggak parahin lama-lama lagi, saya takut saya sekarang. Makanya Mazmur, ayo jelas, Mazmur 1:32 ayat 14 jelas. Makin saya ngomong ini, catat terus. Set. Kalau bisa dihapus enak ya. Catat iki. Mazmur 1:32 ayat 14. Mazmur 1:32 14. Inilah tempat perhentianku selama gereja atau diri saudara ini. Ini bukan gereja, ini kita. Inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Disinilah aku hendak diam, sebab aku menginginnya. Siapa yang membuat Roh Kudus masuk? Karena peranan Roh Kudus sendiri. Saudara cuma menyiapkan tempat. Nggak ada lagi yang bisa diperbuat. Ya, nggak ada lagi yang kita bisa berbuat. Masing-masing buka hati sendiri. Roh Kudus yang akan ngajar. Ya. Nanti Marta bisa khotbah, nggak perlu khotbah Marta.
tapi di kehidupan. Ya, di kehidupan nggak perlu pintar ngomong, Ustaz. Yang pintar ngomong biasanya sering keplecuk nanti. Lidah ini bahaya banget. Makanya lebih baik saya sekarang, bener kok. Saya ngomong sama istri tadi pagi ya ngomongnya. Di mimbar itu, siapa sih kepingin sih di mimbar sebetulnya? Mosok. Coba. Sekarang coba, orang sekolah STT. Diajari apa di STT? Hah? Diajari? Pengetahuannya dapat. Yang bisa merubah siapa dalam dirinya? STT atau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus bisa diperoleh di tempat-tempat tertentu, rame tempat itu, saudara. Roh Kudus itu dimanapun, di kamar saudara, di kamar mandi, di mobil, di diskotik. Bisa nggak? Bisa. Di gereja? Bisa. Ayo. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Hah? Bisa. Wong gereja sekarang sarangnya iblis hari ini. Bisa. Roh Kudus itu tidak terbatas, tapi tempat yang paling dunia kan punya begini, tempat paling aman adalah kandang singa. Kenapa kok paling aman? Karena ada singanya. Nah sekarang sama dong, dunia punya prinsip seperti itu, sekarang sama dong. Tempat paling suci, ya, tempat yang dianggap dunia paling suci. Kalau saya tanya bodoh, saya tanya di pasar. Tapi iblis adalah bapak segala dusta. Saudara, ada orang yang niat bojo nih. Ya, saya misalnya nih, saya niat bojo. Saudara bisa tertipu nggak? Bisa kan? Wong memang aku niat bojo, berarti saya menampilkan gaya ya apa caranya wong ketipu. Ya. Sekarang kelas bojoknya ini setan. Gimana, Waldian? Yang bojok bukan saya, setan. Dia nggak kelihatan. Hah? Masuk dalam diri orang. Gimana caranya melihat? Tempat yang saudara sangka paling aman, itu yang diserang dulu. Ya, makanya sekarang kita tahu benteng yang paling kuat dia masukin duluan. Benteng duniawi adalah gereja. Tempat orang berbicara tentang firman, dia masukin dulu. Bapak segala dusta. Kalau namanya segala dusta itu di mana dia tempatnya? Di mana-mana, ya. Dan tempat yang paling dianggap suci sama orang, dia paling suka. Nggak ada tempat yang lewat. Coba, kalau gereja ngomong bahwa mereka sudah selamat, sudah hidup, saudara cari hidup. Sekarang dikotbahkan tiap hari bahwa saudara sudah punya Roh Kudus. Tapi tampilan Roh Kudus nggak pernah ada. Dikotbahkan bahwa sudah punya Roh Kudus, sudah ada tandanya. Saudara selamat nggak di gereja itu? Ayo coba. Kan merasa dong akhirnya kan? Semua merasa bahwa sudah punya, sudah jadi manusia baru. Iya, amin. Manusia barunya gimana? Manusia baru yang tetap kedunyan. Bisa nggak? Tapi tiap minggu dikotbahkan sudah selamat. Sudah selamat, sudah selamat. Saudara pernah cari kehidupan nggak di sana? Enggak. Lengah. Tapi yang di luaran, bahkan yang di tempatnya setan sendiri, Roh Kudus senang di sana. Kenapa? Karena orang merasa dia masih berdosa. Dia merasa belum punya Roh Kudus. Sehingga banyak sekali pertobatan di rumah sakit, di diskotik, di pasar, di masalah, ya kan? Bukan berarti terus sekarang boleh gereja, bukan. Nah. Artinya itu sebenarnya gini, segala tempat pun Roh Kudus juga ada. Roh Kudus dengan iblis itu sama hari ini. Samanya begini loh, iblis bapak segala dusta, Roh Kudus juga segala tempat juga. Hanya orang-orang yang mau membuka dirinya, dia bisa masuk. Terus nanti ini dicuplik, oh boleh ke diskotik, boleh gini, gawat nih ya. Nggak ada. Udah ya, paham ya? Amin. Amin. Duh, salah meneh. Ada? Apa yang saudara aminkan? Firmannya aminkan, perkataan saya jangan. Ya. Firmannya yang mana? Berkata lalu apa? Kalau pasti jangan apa. Ingat ya. Sekali lagi ya, ojo gampang-gampang ngomong amin.
sebelum saudara paham apa yang saudara aminkan. Ya, jangan gampang-gampang loh. Hah? Makanya sebenarnya kita ini nggak boleh lengah, makanya saudara harus sadar terus. Nggak terima, Pak. Nggak terima, Pak. Nah, yang diaminkan firman-Nya. Ya, firman yang mana saudara sadar sendiri. Sing di sing tameno. Saudara bilang amin. Firman yang mana yang saudara aminkan? Andai kau bertobat tadi, Pak. Oh iya, tadi. Kalau saya bilang saudara aminkan, aminkan yang mana? Saudara sadar loh. Waktu saudara berkata amin ini nggak sembarangan loh. Amin itu Kristus sendiri. Amin itu adalah saya tunduk. Apa yang Tuhan katakan saya tunduk. Makanya ulangan 27:15 tadi ya. Tuhan ngomong baru saudara ngomong amin. Sekarang dirubah. Jangan sampai saudara punya keinginan terus kemudian saudara tutup dengan amin. Ya Pak ya, pendeta ngomong nggak boleh berarti Pak, amin ya. Lalu sekarang apa yang diomongkan? Misalkan gini Charles ngomong, Anda diberkati gitu, amin, berarti nggak boleh. 3 bulan lagi kamu dapat rumah. Tuh, rumah kelinci. Coba. Kalau saudara mengaminkan itu keinginannya siapa itu? Manusia. Hmm? Sendiri kan. Berarti Tuhan yang disuruh ngurus. Amin itu adalah Tuhan, aku nurut dengan apa yang kau katakan. Aku menyerah dengan apa yang kau katakan. Makanya aku bilang amin. Saya tunduk atas kata-katamu. Tuhan perintahkan apa, saya bilang amin. Lu sekarang saudara bilang amin gak karu-karuan. Ada pendeta ngomong, Anda diberkati. Amin. Leceh Pak, leceh. Leceh. Tapi Pak, ini malah disuruh pendetanya, Pak. 3 bulan lagi Anda akan naik jabatan. Kok nggak ada amin? Kok nggak ada amin? Makanya manusia lama atau manusia baru? Manusia lama itu belum. Itu manusia lamanya belum mati. Makanya sekarang bener-bener ya toh, kan gampang loh. Lo kata amin aja gak ngerti apa buka firman yang lain gimana coba? Hah? Coba Sarah. Ini kan kata paling dasar loh, kata yang paling sering kita ucapkan. Tanya sama Mbak Tuhan, tahu nggak artinya amin? Coba, yang paling dasar aja nggak ngerti, ngajari amin-amin saudara melo. Coba. Loh. Kalau pendeta ngajari amin-amin berarti dia ngerti nggak Pak Juli? Dulu kita juga nggak ngerti kan? Iya. Ya kan? Maklum, Pak. Maklum dong. Sekarang minta ampun semua. Ya. Kan Pak Yohanes tua. Jadi amin itu kesepakatan sama Tuhan. Bahwa aku sepakat apa yang Tuhan sampaikan, aku aminkan. Nggak ada amin nutup keinginan kita, itu nggak ada. Nih, saya cuplik ayatnya ya. Kalimatnya ya. Amin bukan penutup doa, tapi awal ketaatan. Ya. Di dunia modern, amin dianggap sebagai tutup doa. Padahal secara rohani, kata amin itu aku mulai melakukan. Aku mulai mengamin, percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Amin berarti aku percaya apa yang engkau katakan adalah benar. Lah perkataan pendeta, perkataan saya bisa benar nggak? Nggak bisa. Ya. Aku setuju engkau memimpin aku, bukan aku yang memimpin engkau. Itu arti kata amin. Hah? Paham nggak Juli? Kalau doa gimana, Pak? Loh, doanya Pak Juli siapa ya sekarang yang punya keinginan? 3 bulan ada tutup doa. Loh boleh, ya boleh. Sekarang coba. Amin itu bukti ketaatan, bukti penyerahan. Makanya katanya amin. Saya ulangi lagi nih ya. Kalau doa orang dapat amin, Pak. Kalau doa udah berani amin, Pak. Makanya amin bukan menutup doa, tapi awal ketaatan. Karena ada suara Tuhan yang dibuat saudara, dan saudara mengaminkan itu. Aku percaya apa yang kau katakan adalah benar. Siapa kebenaran itu? Kristus. Makanya banyak orang ternyata lata kan? Lata kan? Coba kata amin di Alkitab berapa kali keluar? Pertama kali keluar cuma di Ulangan 27. Ya kan? Setiap doa tiba-tiba hari ditutup dengan amin. Amin itu awal.
Waktu firman disampaikan, saudara menerima bahwa itu Tuhan, itu saudara aminkan. Begitu saudara mengaminkan, berarti setuju dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nanti lagunya dirubah. Lagunya penutupan dirubah. Itu Bapak terima kasih, amin. Ya kan? Doa penutupnya dirubah. Kan jelas, amin itu bukti penyangkalan diri. Karena apa? Kehendaknya Tuhan. Makanya seringkali banyak orang amin-amin tapi nggak ngerti. Saya dulu juga nggak ngerti, saudara. Bener juga nggak ngerti kok. Tapi begitu saya paham, iya ya. Ternyata kata amin keluarnya Ulangan 27 pertama kali. Waktu Tuhan berfirman, dijawab dengan amin. Kita tes dulu, Bang. Kita tes dulu Pak Joni doa nih, Pak. Jadi ya, jelas. Amin berarti bukan kehendakku tapi kehendakmu. Amin sejati tidak mungkin hidup dalam hawa nafsu, agenda pelayanan palsu, motivasi tampil atau pencari pujian. Amin adalah roh yang dimurnikan. Ini kalimat roh loh. Saudara begitu ngomong, Tuhan ngomong, jangan berbuat dosa. Itu yang harus diaminkan. Ada firman ngomong jangan berbuat dosa. Amin. Nah begitu saudara ngomong amin, apa artinya? Firman itu harus saudara lakukan. Nah itu baru amin yang benar. Diberkati 3 bulan lagi. Nah, itu Amin. Ya. Itu keinginanmu yang ingin saudara kasih ke Tuhan kan? Beda kan sekarang pengertiannya kan? Tipis toh? Tipis ya Pak ya? Amin loh. Hanya kalimat satu toh amin. Ternyata beratnya luar biasa. Hah? Udah ya. Sangat. Sangat. Hah? Saudara sekarang punya Roh Kudus. Apa yang saudara aminkan sekarang dari doa makan? Saya mau tanya dulu. Saudara mau makan nih, aminnya itu amin apa sih kira-kira? Hah? Makanya makna amin selama ini apa buat saudara? Enggak, saya tanya dulu aja, jujur aja. Sebelum dengar ini, makna amin buat saudara apa? Menutup. Wes menutup tuh amin ngono. Iya, tahu kita gitu sih, Pak. Wes mari tutup ngono amin. Berarti kayak mantra lah. Kayak nggak tahu artinya amin itu ya sebagai penutup. Wes menutup mari wis buyar. Mengiyakan. Mengiyakan buyar wes. Padahal artinya ini dalam banget. Hah? Orang Israel cuma satu kali tok di Ulangan 27. Dan di Mazmur. Tapi kita tiap kali aman amin 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 gak karu-karuan. Coba. Doa makan, Pak. Nggak usah amin, Pak. Karena belum ngerti. Sekarang ucapan kita sekarang makanya hati-hati lah. Tapi Roh Kudus yang punya ini nanti ya. Nih saya kasih tambahan lagi nih. Ketika seorang sedang berkata amin, ia tidak sedang menutup doa, tetapi menyerahkan diri kepada apa yang telah Allah tetapkan. Amin berarti aku tunduk kepada kebenaranmu. Aku menerima keputusanmu dalam hidupku. Berarti jawaban amin ini bukan dari mulut. Betul-betul hati dan pikiran saudara klop sama kehendak Tuhan. Ada amin? Loh, kalau itu memang amin loh. Kan betul kan? Iya kan? Betul amin. Berarti Bu Norma sudah yakin bahwa ini yang harus dilakukan. Amin ini bukan kata-kata kosong. Ini ada isinya. Karena amin itu adalah Kristus. Ya. Amin itu adalah Kristus. Ya. Amin itu kesepakatan batin antara manusia dengan Allah. Amin adalah momen ketika nih sekarang roh manusia, jiwa manusia dan Roh Kudus bersatu dalam satu arah, yaitu kehendak Allah. Roh manusia, jiwa manusia dan Roh Kudus bersatu dalam satu kehendak. Itulah amin. Jelas ya? Jadi keselarasan batin dan roh dengan Tuhan, baru kita berkata amin. Tanpa itu aura-aura nih. Wahyu 3 ayat 14 jelas. Saya tutup di sini. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin.
saksi yang setia dan benar. Permulaan dari segala, jelas ya? Amin siapa di sini? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari segala ciptaan. Siapa dia? Amin kalau gitu? Yesus sendiri. Begitu saudara ngomong amin, lu kok enaknya keinginanku Yesus, amin, amin. Ini nggak sembarangan loh ini. Kalimat ini bukan sembarangan loh. Mulai takut kan sekarang kan? Mulai ada rasa yang berbeda hari ini. Amin adalah pernyataan kebenaran yang dihidupi, bukan hanya diucapkan. Amin adalah kelahiran ketaatan. Amin adalah tanda bahwa manusia memilih Kristus daripada dirinya. Amin. Ini baru saudara amin kan? Ketika saudara memilih Kristus dalam dirinya, kehendak Kristus, amin lah itu. Setelah itu, Tuhan yang punya acara tiap hari. Ya. Silakan Pak Joni tutup doa.